Oke. Next nih ya, kita bahas cost behavior analysis. Nah, di sini kita bahas lagi, kita throwback sedikit ke klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya, terus konsep CBA-nya, konsep cost behavior analysis. Next ya. Oke. Terus nanti kita belajar apa sih tujuannya kita. Nih, jadi fokus kita itu, kita bakal bahas si fix variabel sama semi variabel adalah buat misahin semi variabelnya dan kita mau estimasi biaya. Nah, di sini kita kita memisahkan semi variabel ke fix dan variabel cost itu pakai 3 metode, high low point method, scatter graph, dan least square method, sehingga kita bisa tahu berapa estimasi biayanya. Oke, nah ini kita throwback sedikit, teman-teman. Kalau misalnya lupa antara fixed cost, variabel, sama semi variabel, fixed cost itu ini kuncinya ya. Total cost-nya dia bakal tetap kalau pada relevant range tertentu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir karena di materi ini karena kita nggak akan terlalu ribet gitu loh. Pasti pada relevant range yang sama. Gitu. Misalnya semua ada data banyak gitu ya. Itu pada satu relevant range aja. Mau di sini, mau datanya di sini, mau datanya di sini itu dia pada satu relevant range. Jadi jangan mikir kalau misalnya relevant range-nya bakal beda-beda gitu. Jadi kalau misalnya fixed cost untuk range tertentu, misalnya ini measure of activity-nya misalnya menghasilkan berapa unit produksi misalnya. Unit produksi misalnya. Jadi misal nih di 0 sampai 30 unit fixed cost kita itu misal di sini berapa ya? 380 misalnya. 380. Tapi kalau kita menghasilkan di antara 30 sampai 70 unit, itu fixed cost kita jadi berapa nih? 580 misalnya. Gitu. Jadi ada penambahan fixed cost-nya. Tapi secara total untuk relevant range yang relevant range tertentu ini 0 sampai 30, 30 sampai 70, 70 sampai 100, mereka ini sama relevant range-nya. Total cost-nya. Total cost-nya bakal tetap. Nah, ini yang beda nih. Cost per driver-nya bakal berubah. Kenapa? Karena cost per driver itu rumusnya apa sih? Total cost dibagi sama driver-nya. Driver itu pemicu biayanya. Misalnya ini tuh misalnya biaya untuk sewa mesin. Misalnya ya. Kalau kita nyewa satu mesin, itu cuma bisa untuk bikin 30 unit produksi dalam satu bulan misalnya. Misalnya satu bulan cuma bisa bikin 30 unit kalau kita nyewa satu mesin. Kita nyewa 2 mesin. Nah, satu mesin 380. Pas nyewa 2 mesin itu biasanya harganya dikurangi gitu sama si penyewanya karena kamu udah nyewa mesin pertama, mesin keduanya harganya lebih murah misalnya. Kalau kita nyewa 2 mesin, kita bisa menghasilkan sampai ke 70 unit misalnya. 580 cost-nya. Gitu. Nah, misal nih, kita nyewa satu mesin 380. Terus kita itu bikinnya cuma 10 unit misalnya. Berarti kan 380 dibagi sama 10. Biayanya 38 dong per unit barang yang dihasilkan gitu ya. Nah, kalau kita bikin 20 unit berarti 380 dibagi 20. 19 per unitnya. Itulah kenapa unit cost-nya itu atau cost per drivernya dalam hal ini tuh drivernya adalah unit produksi. Driver bisa macam-macam ya teman-teman, bisa machine hour, bisa direct labor hour. Nah ini misalnya unit produksi nih, ini sebagai pemicu biayanya, dia itu berubah karena total cost-nya tetap, tapi pembaginya atau pembilangnya dia berubah. Gitu. Oke, relevant range teman-teman udah ngerti ya. Jadi itu adalah rentang aktivitas di mana fixed cost itu dia masih bisa diterapkan tanpa adanya penambahan biaya. Gitu.
Jadi relevan range ini ya 0 sampai 30, 30 sampai 70 dan 70 sampai 100. Ada 3 relevan range. Oke. Sekarang untuk variable cost. Teman-teman udah ngerti lah ya variable cost, nanti grafiknya pasti gini. Kenapa? Karena dia itu cost-nya berubah mengikuti driver. Ini titik 0,0 ya. 0,0 itu jadi kalau dia nggak ada produksi, misalnya drivernya tadi masih unit produksi. Saat ini CD itu cost driver ya. Saat kita nggak produksi berarti biaya kita 0. Oke. Kita produksinya tambah banyak juga dong si total cost-nya, total variable cost-nya. Makanya total cost-nya dia berubah mengikuti driver. Saat kita produksinya 0, dia nggak ada biaya. Kalau produksinya 10, udah ada biayanya. Kalau 20, lebih tinggi lagi biayanya. Untuk cost per drivernya ini, dia tetap. Kenapa? Karena biasanya variable cost kan kita udah punya tarifnya ya. Atau kita mau cari tarifnya. Jadi tarifnya itu tetap kan. Misalnya biayanya itu, misalnya DM deh, DM itu variable cost kan. Atau indirect material misalnya. Indirect material. Misalnya kita produksi baju, itu kancingnya misalnya. Kita punya tarif untuk indirect material adalah 5% dari biaya DM-nya. Gitu. Saat unitnya naik, unit yang diproduksi naik, DM naik, ya kan? DM naik, indirect materialnya juga ikutan naik karena dia merupakan tarifnya 5% dari direct material. Tapi tarifnya itu bakal tetap 5% dari DM. Kenaikannya bakal sama, bakal proporsional. Gitu, itu variable cost. Jadi biaya ini dipengaruhi oleh volume atau aktivitas yang ditentukan sebagai driver. Jadi pada nggak ada spasinya ya. Ntar aku benerin lah ya. Nah, yang terakhir, nah ini yang mau kita pelajari, semi variable cost. Nah, beda ya. Kalau tadi kita mulai itu di titik 0,0 di sini. Saat produksinya 0, dia nggak ada biaya yang dikeluarin. Nah, bedanya sama semi variabel itu punya unsur fix dan unsur variabel. Makanya si garis ini nggak mulai di titik 0,0. Pertama itu, berarti kan dia punya karakternya fixed cost kan. Fixed cost itu walaupun kita nggak produksi, kita tetap bayar. Gitu ya. Nih, nggak mulai di titik 0,0. Nah, tapi biaya dia nggak fix juga gitu loh, karena dia bakal bertambah seiring sama penambahan drivernya. Ya, dan contoh yang paling common adalah biaya listrik. Kalau dulu kita contohin biaya listrik, di mana biaya listrik yang tetap itu adalah biaya listrik untuk penerangan, dan biaya listrik untuk mesin dan segala rupa itu ngikutin sama volume produksi. Misalnya kayak gitu dulu kita contohin. Nah, sekarang kita udah mulai masuk nih, dari komponen biaya listrik sendiri itu apa? Komponen biaya listrik itu ada yang namanya abonemen. Abonemen itu tiap tahun, tiap periode, tiap bulannya itu sama. Misal abonemennya di sini 500.000. Misalnya ini kan wattnya gede misalnya. Bukan wattnya. Ya itulah kapasitasnya di rumahnya itu gede lah. Nah, 500.000 misalnya. Itu udah tetap tiap bulan kita bakal bayar minimal, walaupun kita nggak menggunakan itu kita bayar 500.000 gitu misalnya ya. Sedangkan ada biaya listrik per kWh, ini bakal kita gunakan sebagai variable cost-nya. Kalau misalnya dalam 1 bulan itu kita menggunakan listrik itu misalnya 1 jam tuh at least kita pakai, 1 hari itu at least 18 jam per hari misalnya ya. Selama 1 bulan, itu jelas beda nanti biayanya sama kita kalau cuma pakai listriknya 12 jam per hari. Karena ada biaya listrik per kWh-nya. Gitu. Tapi
Kalau kita nggak pakai pun kita udah bayar 500.000 ini. Makanya dia nggak akan dimulai di titik 0. Biayanya itu bakal dimulai di titik di mana si fixed cost itu berada. Kalau fixed cost-nya 500.000, ya at least kita bayar 500.000 gitu ya. Si abonemennya aja. Tapi kalau misalnya kita gunakannya misalnya ini cuma 2 jam per hari misalnya, bayarnya cuma segini 500.000 plus variable cost-nya. Variable cost selama 2 jam per hari ini. Kalau kita bayar di sini misalnya 20 jam per hari, ya kita bayarnya total variable cost-nya bakal lebih tinggi gitu. Sehingga total cost-nya 500.000 plus total variable cost. Gitu. Biaya abonemen itu biaya tetapnya ya, teman-teman. Jadi kita tuh bayar listrik itu, coba deh kalian kayak rumah kosong ya. Rumah kosong kalau misalnya masih langganan sama PLN, walaupun nggak ada yang make listriknya, walaupun tiap malam itu lampunya mati ya, dia itu bakal tetap kita bayar ke PLN gitu. Jadi itu udah fix cost-nya. Mau dipakai nggak dipakai, dia itu tetap kita bayar gitu loh. Atau kita kayak pakai Speedy deh. Speedy itu mau kita pakai kita bayar kan. Kita udah punya langganannya kan. Ya kan, biaya langganan itu kita udah bayar gitu. Nah, itu biaya ininya. Cuma kalau kalau Speedy kan nggak ada biaya variabel cost-nya kan. Ya udah langganan segitu ya bayaran segitu gitu. Kalau ini tuh kayak biaya listrik itu di luar abonemennya itu ada biaya tambahan. Kalau enggak ya orang pakai aja seenaknya gitu loh. Kalau misalnya biayanya udah tetap gitu, kayak kita bayar Speedy, kayak kita bayar langganan Spotify, mau kita pakai sering, mau kita pakai jarang, bayar tetap segitu, ya udah kita bakal pakai listrik sepuas-puasnya kan. Tapi beda nih, ada biaya abonemennya di mana dia itu udah ada biaya sendiri, saat pemakaian 0 pun kita tetap bayar. Nah, di luar itu ada biaya listrik per kWh yang disebut sama variable cost-nya. Gitu. Nah, kita intinya sekarang itu mau memisahkan berapa sih fixed cost-nya, berapa semi variable cost. Gitu. Itu inti dari materi kita, gitu ya. Nah, cost behavior analysis, kita menganalisis perilaku biaya. Perilaku biaya itu maksudnya apa? Mana sih biaya yang berperilaku sebagai fixed cost, mana biaya yang berperilaku sebagai variable cost. Emang kita mau ngapain sih? Kita itu mau estimasi biaya perusahaan. Jadi perusahaan tuh mau tahu berapa sih fixed cost-nya, berapa variabelnya, buat dia tahu misalnya saat perusahaan menggunakan listrik, misalnya perusahaan itu mau mengestimasi biaya yang keluar nanti berapa sih kalau perusahaan itu mau pakai listrik 20 jam per hari. Kita nggak bakal tahu ini berapa kalau misalnya kita nggak tahu berapa fix-nya, berapa variabel cost-nya. Gitu ya. Cara dia yang nanya. Kak, terkait volume produksi itu, total fixed cost tetap, tapi cost per unitnya berubah. Maksudnya, terkait sama fixed cost-nya berarti ya. Iya ya, kalau misalnya cirinya fixed cost itu, total cost-nya itu bakal tetap aja, tapi cost per drivernya, fixed cost per unit itu berubah mengikuti drivernya apa. Kalau misalnya drivernya direct labor hour, ya, kalau drivernya direct labor hour itu nggak ngaruh sama unit gitu. Cost per unitnya berapa? Padahal dia tuh drivernya drivernya itu adalah DLH tadi ya. Kita sesuainya sama drivernya, cost drivernya apa gitu. Jadi nanti cost per driver ini bakal berubah mengikuti cost per driver ini berubah karena si drivernya sendiri berubah, total cost-nya bakal tetap aja gitu. Total cost-nya tetap aja 380, tetap 580, tetap sekian itu tetap aja. Tapi jadi per unitnya berubah mengikuti berapa drivernya gitu.
Oh iya Kak, untuk UAS ini apa terkait materi UTS? Kayaknya enggak sih. Materinya enggak ada yang berhubungan sama UTS ya. Ini tuh materi awal ya, cost behavior analysis itu. Jadi kesananya materinya itu bakal mirip-mirip gitu loh. Kayak nanti kita bakal bahas linear programming, itu berhubungan juga sama ini. Terus ntar direct costing gitu. Ntar aku pakai annotate ya, berarti kalau misalnya itu soalnya nggak jelas. Tapi kalau annotate itu nggak bisa disimpan masalahnya. Kalau nyoret di ini di Word, sorry, di apanya di nggak jelas ya merah ya. Aku paling annotate pakai putih deh kayaknya. Oke, bentar. Soalnya dari sininya udah merah. Nah, itu tuh makanya gini teman-teman. Aku kalau misalnya pakai warna terang, jadi ini tuh akan aku pakai pen tab nih ya. Ini tuh otomatis gitu loh warnanya warna merah. Kalau pakai kita apa namanya show PPT, kita coret-coret itu otomatis warna merah gitu. Kalau kalau aku pakai fitur annotate di sini itu nggak bisa disimpan gitu loh. Paham nggak? Jadi nanti nggak ada PPT coret-coretnya gitu loh. Gimana? Ada yang minta PPT coret-coret juga soalnya. Tapi ntar nggak bisa disimpan gitu. Masalahnya aku jadi bingung. Oke. Oke. Balik lagi ya. Nah, tujuannya CBA itu tadi kita bisa tahu berapa sih fixed cost-nya, berapa variable cost-nya, dan kita bisa estimasi biayanya dalam dalam driver tertentu. Jadi misalnya perusahaan itu mau tahu, kira-kira kalau kita produksinya 20 jam per hari, itu tuh berarti kita bakal ngabisin biaya berapa sih? Kalau misalnya perusahaan itu nggak tahu berapa fixed cost-nya, berapa variable cost-nya, perusahaan itu nggak bakal dapat tuh estimasi biayanya, gitu ya. Nah, nih, perusahaan bisa mengestimasi biaya yang akan dikeluarkan apabila dilakukan pada driver tertentu. Nah, tujuan kita itu di situ untuk estimasi biaya. Asumsinya apa? Pertama, kita itu bisa mengklasifikasikan biayanya. Jadi biaya itu bisa diklasifikasi. Ya, bisa diklasifikasi ada biaya yang fix, ada yang variabel. Sebel deh. Ada yang fix, ada yang variabel, ada yang semi variabel. Itu asumsinya kalau kita pakai cost behavior analysis. Nah, yang kedua ini soal cost drivernya. Cost drivernya itu harus kita tahu cost drivernya apa. Jangan asal milih cost driver gitu. Oh, kayaknya pakai DLH deh gitu misalnya. Padahal kita lagi mengukur indirect material gitu. Nah, kita harus tahu juga hubungannya apa antara cost dan drivernya itu hubungannya apa. Kayak misalnya kita mengukur listrik berdasarkan machine hour itu masih sangat-sangat make sense gitu. Kalau kita misalnya mengukur listrik berdasarkan direct material, nah itu hubungannya apa? Nah, itu harus diketahui dengan jelas dulu, baru kita bisa pakai cost behavior analysis. Tuh. Terus, nah, hubungan antara cost dan cost driver itu dijabarkan. Nah, ini kita bakal menjabarkan ini ke dalam persamaan garis lurus. Ini throwback materi SMA ya. Y sama dengan A plus BX, di mana A ini adalah intercept. Intercept itu sebenarnya melambangkan apa sih? Intercept itu adalah titik potongnya. Tadi kita misalnya punya semi variabel kayak gini ya bentuknya. Set gitu. Nah, ini interceptnya. Berarti ini melambangkan berapa sih fixed cost dia gitu. Fixed cost. Nah, di sini adalah fixed cost. Ya kan? Ini total biaya nih. Total biaya sama dengan total
fixed cost-nya ditambah total variable cost. Kenapa sih? Ayo bekerja sama dong. Yuk. Nih, total variable cost-nya. Kenapa total variable cost-nya BX? Karena variable cost, ingat ya, dipengaruhi sama berapa sih drivernya. X ini apa? X ini adalah drivernya. Nah, B ini apa? Variable cost per driver. Misalnya variable cost per machine hour, per DLH. Nah, itu dilambangkan sama B. Atau kalau kita cari kalau kita ingat-ingat ya, B itu apa? Gradien atau slope-nya. Slope-nya berapa? Kemiringannya berapa? Atau ini kalau kayak gini ya, ini tuh adalah gimana sih gambarnya gini misalnya? Salah. Kebanyakan. Nih adalah penambahan biaya tiap unitnya, tiap drivernya. Gitu. Misalnya di sini adalah drivernya machine hour. Di sini 100 machine hour, di sini 120 machine hour. Ini penambahannya berapa nih? Misalnya penambahan sekian ribu, misalnya 100.000 per selisihnya berapa? 20 machine hour. Oh, berarti variable cost-nya itu adalah 5.000 per machine hour. Gitu. Nah, ada yang nanya ya, Kak, cara nentuin drivernya yang apa itu gimana? Atau diketahui di soal? Normalnya diketahui di soal. Kalau nggak, kalian pakai logis-logisan. Kayak tadi ada yang nanya nih soal charter. Ada shipping expense. Datanya cuma ada shipping expense sama sales revenue. Nah, kira-kira nih menurut kalian mana sih yang jadi drivernya, mana yang jadi biayanya? Dua-duanya bentuknya biaya, bentuknya apa namanya? Bentuknya dalam mata uang gitu. Kalau kalian bingung, kalian lihat dulu, kalian pikirin, coba deh. Ini tuh sales revenue. Dia nggak mungkin ditentukan sama beban pengiriman. Yang ada sales-nya dulu, kita kita jual berapa dulu nih, kita menjual dulu kan, baru ada biaya yang kita keluarin buat biaya pengiriman gitu. Jadi kita jual barang dulu, baru kita tentukan dulu, baru kita terjadi biaya pengirimannya gitu. Kalau misalnya soal nggak ditentuin, atau yang kalian bisa lihat adalah biaya di sini, biayanya ya expense-nya lah. Ini kan total pendapatan kita nih sebagai basisnya. Jadi kalau kalian nggak tahu mana drivernya, mana yang dijadikan Y-nya nih, yang dijadikan total biaya, ya dilogis-logisin aja. Gitu. Kalau misalnya nggak mungkin sales revenue ditentukan oleh berapa biaya pengiriman. Enggak kan, tapi sales revenue sendiri yang menjadi basis gitu loh. Kita melakukan penjualan dulu, baru terjadi pengiriman barang, sehingga kita ngeluarin biaya pengiriman gitu. Bukan kita ngirim dulu baru kita punya pendapatan kan. Pendapatan itu nggak mungkin ditentukan sama pengiriman gitu loh. Gitu ya. Oke, ada lagi? Oke. Kalau ada kita next dulu. Separating fixed and variable. Di sini kita mau misahin antara fixed dan variable. Nah, di sini cuma bahas tujuannya doang. Tujuannya apa? Yang pertama, ini yang bawah-bawah ini nggak akan aku bahas nih ya, soalnya ini materi kita ke depan. Oke, ini materi kita ke depannya. Nah, jadi kita mau nentuin tarif FOH, fixnya berapa, tarifnya variabelnya berapa. Oke, dan analisis variance-nya. Variance ini juga bakal oh iya, ada yang masuk berarti ya.
varians itu bakal kebahas di indirect sama full costing, terutama varians untuk FOH. Oke. DMDL juga ada sih biasanya. Nah, terus udah dari tarif, nih tarif berarti kita bisa nentuin fleksibel budgetnya. Kalau misalnya tarifnya udah dapat berapa, nanti kita bandingin sama aktualnya ya kan. Nah, ke bawahnya nggak aku bahas dulu, karena nanti ini bakal jadi materi kita. Intinya dia bakal berpengaruh ke sini. Gitu. Oke, untuk estimasi biaya, nah ini kita udah masuk ke metode-metodenya. Ya, pertama kita pakai metode high and low point method. Ini kelihatan ya, high and low point. Jadi kita punya titik terendah dan titik tertinggi. Iya, ketemu varians lagi. Iya, benar, nanti di pertemuan minggu depan. Makanya pertemuan minggu depan kalau bisa datang. Kalau misalnya mau nanya gitu ya. High and low point method. Nah, fokusnya adalah, lihat tadi aku udah bilang, titik yang nilai X-nya tertinggi. Kenapa nilai X yang dipakai? Karena ingat, X itu drivernya. Tanpa adanya X, Y itu nggak bakal ada gitu loh. Jadi kalian cukup cari nilai X tertinggi dan terendahnya, dan nanti lihat pasangannya. Misalnya saat X-nya itu unit, misalnya 30 unit yang dihasilkan, berapa biayanya? 100 unit yang dihasilkan, berapa biayanya? Jadi kalian lihatnya adalah titik dengan nilai X atau nilai driver yang terendah dan tertinggi. Nah, dia itu metodenya sederhana banget karena cuma pakai 2 data ini. Oke, dan data yang lain itu diasumsikan, udahlah pasti ngikut garis lurus tertinggi dan terendah ini gitu loh. Padahal kenyataannya itu nggak kayak gitu. Banyak data-data yang tersebar nggak di garis lurusnya. Nah, jadi aku kasih ini sedikit ya. Wait, ya masa hilang ya? Bentar. Oh ini, kenapa bisa kasih? Oke. Mana ya? Nih. Nah, jadi ini kita punya titik terendah dan tertinggi dari data-data nih. Kita itu kalau di high and low point cukup narik garis dari sini ke sini. Data-data yang di sini, bodo amat. Kita mikirnya, oh data-data di antara nilai tertinggi dan terendah itu ngikut sama garisnya. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Gitu, makanya dia disebut materi yang sederhana tapi nggak akurat. Metode ke materi. Gitu. Nih ya, soalnya kok hilang ke sini sih. Nah, ini soalnya kayak gini. Nah, jam kerja DLH ini sebagai drivernya, biaya listrik ini sebagai ya total biaya yang mau kita cari gitu ya. Januari sampai Desember, jam kerjanya nih kita lihat. Selain menghitung, kita juga menggambar. Betul, kita menggambar. Nah, high and low point method ini hampir selalu keluar. Ya, karena dia paling simple dan yang paling hampir tidak mungkin keluar adalah scatter graph. Nanti aku jelasin kenapa dia nggak mungkin keluar. Oke. Cuma kalau di soal kuis mungkin sangat mungkin keluar ya. Nah, nih dari Januari sampai Desember kita punya titik X segini, kita punya driver segini. Kita cari nih mana yang terendah dan tertinggi gitu ya. Biaya listriknya ini. Oke. Nah, pertama, kita itu harus cari titik nilai driver yang tertinggi dan terendah. Sorry, ini aku juga bingung kok slide-nya aku jadi ngacak ya, ntar aku benerin lagi. Titik nilai driver yang tertinggi dan terendah. Terendah itu di sini ya. Ini ada dua nilai ya. Oke. Dan Desember itu paling tinggi nih, di mana jam kerjanya 48.000 paling tinggi, biaya 680. Gitu. Nah, kalau ada dua, ini nilainya beda-beda, cari yang paling rendah juga nilainya. Gitu ya.
Ini juga sama, misalnya 48.000 nih ada dua ada dua macam titik, misalnya di bulan November juga 48.000, tapi biayanya tinggian yang Desember. Kita cari yang tertingginya. Ambil yang 680.000, 680-nya. Gitu. Nah, itu pertama kita cari titik itu. Nah, titik ini kita selesaikan pakai apa? Pakai sistem penyelesaian persamaan linear dua variabel. Ya gitulah ya. Apa sih? Ya itulah, pakai persamaan itu, pokoknya lupa aku namanya. Oke, ini aku balik ke sini. Ampun, kenapa aku kok error ini? Nah, ini nih. Nah, kita pakai persamaan dua variabel. Apa sih nih? Kenapa sih? Maaf ya, laptop aku kenapa lagi marah-marah dia. Oke, nah ini. Nih, kita pakai persamaan, ini persamaan yang tertinggi tadi, biaya dia itu terdiri dari apa? Fixed cost-nya ditambah variable cost. Variable cost-nya itu dia 48.000 jam, ya kan? 48.000 DLH dikali variable cost per direct labor hour-nya. Yang kedua, itu dia fixed cost-nya ditambah, ini kenapa sih? Fixed cost-nya ditambah sama variable cost yang diukur untuk 26.000 direct labor hour. Kan nggak mungkin ya DLH-nya terendah, tapi biaya listriknya bukan yang terendah. Itu sebenarnya mungkin. Makanya aku bilang yang kita ambil itu adalah yang nilainya nilai X-nya paling rendah. Karena sangat mungkin ada nilai yang abnormal ternyata. Gitu. Nah, kita lihat lagi ntar yang abnormalnya itu yang mana. Itu seharusnya bisa mungkin yang abnormalnya itu yang nilai X-nya nggak paling rendah, tapi nilai biayanya itu paling rendah. Nah, itu kita ambil X-nya paling rendah aja. Tetap posisinya kita cari yang X-nya terendah. Oke, kita cari yang drivernya paling rendah. Cari pasangannya di situ. Gitu. Misalnya tadi yang 26.000 ini kan biayanya 500 nih. Terus tahunya ada yang 27.000 DLH, biayanya 400. Oke. Nah, kita lihat lagi mana sih ini kayaknya nilai yang nggak normal nih yang mana. Misalnya nilai 27.000 ya, misalnya 27.000, biayanya itu misalnya 480, terus 28.000 biayanya 520. Nah, kalau gini udah jelas nih, 500 ini ya, dia itu kurang dari 28.000 kan, biayanya bener 500. Maksudnya masih make sense gitu loh. Kalau 27.000 dia 480, ini kemungkinan si data ini yang salah nih. Gitu, karena harusnya 26.000 pun dia biayanya 500. Ya. Kalau misalnya yang 28.000 ini biayanya 490, nah kemungkinan biaya yang ini yang salah. Nah, biasanya di soal itu nggak dibikin seperti itu, karena kita nggak diajarin buat untuk memilah-milah data abnormal itu kita nggak diajarin ya. Itu nanti harusnya kalau kalian ngerjain KTTA gitu ya. Jadi harusnya itu nggak ada data-data yang abnormal seperti ini gitu ya. Kalau untuk data paling tinggi dan paling rendah itu harusnya selalu nilainya itu udah benar gitu. Kita nggak disuruh membuang data abnormal, membuang data ini enggak gitu ya. Jadi isu ini kita abaikan aja. Pokoknya kalian cari nilai dengan basis yang paling tinggi dan basis yang paling rendah. Itu kuncinya untuk ngerjain high-low point method gitu. Nah, lanjut ya. Ini kita eliminasi dulu S-nya.
Terus ini 26 kurangi 48 kurangi 26 22. 680 kurangi 500 180. Berarti ketemu variabel cost-nya 180 dibagi 22.000. Ketemu 0,00818 per DLH. Nih, atau kalian nggak usah bikin persamaan ini, langsung aja selisihin nih. DLH-nya kalian cari selisihnya, biayanya juga kalian cari selisihnya. Langsung aja. Karena kenapa? Fix cost-nya kan sama-sama gitu, nilainya fix. Jadi kalian nggak usah musingin harus bikin ini dulu, karena fix cost-nya udah otomatis bakal tereliminasi tuh. Gitu. Jadi kalian bisa aja langsung selisihkan berapa DLH-nya, selisihkan juga berapa biayanya. Oke, berarti kita punya selisih DLH 22.000 dengan selisih biaya 180. Nah, selisih ini dihasilkan sama variabel cost, karena fixed cost-nya sama, nilainya nggak ada selisihnya nih. Ya, berarti dibagi aja, 180 langsung dibagi 22.000. Berarti tarifnya udah ketemu 0,00818 per DLH. Ini tarif untuk variabel cost-nya. Gitu. Setelah ini baru deh kita masukin ke salah satu persamaan. Ingat, persamaan yang boleh dimasukin itu cuma persamaan yang terendah dan tertinggi. Kalian nggak boleh cari kayak, Kak, ini kan datanya banyak ya. Kita cari rata-ratanya aja, rata-rata cost-nya berapa, rata-rata DLH berapa. Nggak boleh kalau di high low point. Kalau di yang lain justru harus masukin ke data rata-rata. Kalau data yang ini udah nggak boleh kayak gitu. Karena kita cuma ngukur 2 titik. Titik terendah dan titik tertinggi. Jadi persamaan yang dimasukin pun harus persamaan dengan titik terendah dan titik tertingginya. Gitu. Kita masukin nih misalnya ini ke yang maksimal, ke data yang highest, data yang paling tinggi nih. Masukin, ketemu nilainya fixed cost-nya 287,36 dengan kita masukin variabel cost 0,00818. Gitu. Kita kaliin 48.000, ketemu harus hasilnya 680 nih. Berarti fixed cost-nya, fixed cost-nya 287,36. Nah, tadi aku bilang, cara narik titiknya itu cuma titik dari yang tertinggi ke terendah. Oke? Makanya ini tarikan. Nah, kita mau cari intercept-nya. Atau intercept itu adalah fixed cost-nya berapa, tarik sampai titik 0, titik X sama dengan 0. Ketemu di sini nggak nyampe 300 kan? Nah, makanya hasilnya 287,36. Gitu. Oke, bentuk grafik Cartesiusnya kayak gini untuk high and low point. Ada yang mau nanya dulu untuk yang ini? Kalau nggak ada, kita next. Yang kedua, scatter graph. Nah, ini tadi yang aku bilang, scatter graph itu nggak jarang banget. Harusnya bukan jarang, segini loh teman-teman. Sebenarnya cutting kita itu dia di UTS di UAS-nya nggak ada CBA. CBA itu nggak ada di 2017 karena materinya itu beda gitu loh, materinya nggak yang kayak UTS nih, materinya ada yang 2 pertemuan misalnya. Nah, kalau ini tuh nggak ada. Jadi udah penuh gitu loh materinya, makanya CBA itu masuknya cuma di PG seingatku. Untuk cutting ya. Untuk pas aku itu keluar cuma high and low sama least square. Udah itu doang. Gitu. Jadi scatter graph ini scatter graph ini dia hampir nggak mungkin masuk itu karena jadi dari karakternya sendiri nih ya. Nih, kita itu sekarang udah ngomongin semua titik. Kalau tadi cuma 2 titik nih, scatter graph ini udah ngomongin semua titik. Semua titik harus kita perhitungkan gitu ya. Gitu. Nah, kita itu mau analisis ini kan, hubungan antara cost yang dianalisis
atau dependent variable. Kenapa disebut dependent variable? Karena dia terkait sama berapa driver yang digunakan gitu loh. Kalau misalnya drivernya turun, nilai dia nggak bakal naik gitu loh. Kalau hubungannya berbanding lurus ya. Jadi dia dibilang dependent variable karena dia itu terkait sama si drivernya. Kalau drivernya nggak ada, nilainya itu dia, kok ini sih kabelnya? Bentar ya. Nah, kalau misalnya variabelnya naik, kalau misalnya drivernya naik, dia itu nilainya bakal naik juga. Gitu. Itu yang disebut sama dependent variable. Sedangkan si aktivitasnya disebut independent variable. Justru dia yang menentukan biayanya. Gitu. Makanya dia disebut independent. Dia nggak terkait apapun. Gitu. Karena dia yang menentukan. Justru dia yang bikin si variabelnya ini ketemu nilainya berapa. Gitu ya. Nah, kelebihannya dia bisa deteksi data yang nggak normal gitu, lebih baik dibandingkan high and low method. Tapi kekurangannya ada bias yang dalam penarikan garisnya, karena nanti kita narik itu hanya berdasarkan pengamatan visual. Nanti aku bikin ada 2 versi nih. Ya, nih misalnya kita masih pakai data yang sebelah sini. Kita masih pakai data yang ini ya. Oke. Kita masih pakai data yang ini, kita bikin titik-titiknya nih. Oke, misal versi pertama menurut penulis ini, nah kita itu sebenarnya narik titik itu adalah caranya kita cari titik di mana dia bisa mengakomodasi semua narik garis yang mengakomodasi semua titik ini. Kalau bisa semua sebagian besar titik itu masuk ke garis ini. Nah, dan garis ini pun harus menutupi, misalnya ini kan di atas garis nih, harus ada di bawah garis tuh nilainya, jadi kayak menutupi gitu loh, positif, negatif gitu loh. Jadi dia tuh harusnya menutupi itu, gitu, si garis ini ditariknya. Nah, misalnya menurut penulis yang pertama, dia narik garisnya kayak gini. Oke, datanya sesuai sama yang tadi ya. Dia narik garisnya kayak gini. Nah, makanya pas dipanjangin, ketemu di sini 416 fixed cost-nya. Oke, ketemunya 416 di sini nih. Nah, ini menurut penulis yang pertama, gitu ya. Fixed cost ketemu 416 setelah kita bikin garisnya kayak gini, kita tarik ke sini. Kita tarik ke sini, set, sampai ke sini nih. 416. Nih. Oke, sehingga dengan dia ketemu 416, nah kita itu masukin ke data rata-ratanya. Rata-rata biaya listrik itu 570 dengan rata-rata DLH 35.000. Kenapa kita pakai rata-rata? Soalnya kita itu mau mengakomodasi semua titik. Gitu ya. Jadi kita pakai rata-rata, enggak cuma salah satu persamaan gitu. Kita pakai persamaan yang 34.000 kah atau pakai 30.000 enggak gitu. Kita cari rata-ratanya. Oke. Biayanya tadi rata-rata 570 dengan fixed cost-nya 416. Ketemu variabel cost 154. Rata-ratanya ya. Variabel cost rata-rata, jam rata-ratanya berapa? Jam rata-rata 35.000. Ketemulah si variabel cost per DLH-nya 0,0044. Sedangkan menurut penulis 2 itu harusnya garisnya kayak gini nih, kayaknya yang lebih menutupi misalnya. Lebih bisa mengakomodasi semuanya misalnya kayak gitu. Berarti nih titiknya enggak 416 nih, tapi 440. Gitu. Jadi beda-beda nih antara dua penulis pun udah dapat hasilnya beda-beda. Wait. 416 dari mana? Dari kita narik garis. Emang ini tuh semuanya diperkirakan gitu loh teman-teman. Jadi nggak ada
nggak ada nilai yang pastinya. Di sini pun 416 tuh lihat dari Excel, harus di zoom gitu loh. Jadi di sini kalian perkiraan aja. Biasanya juga dosen kayak gitu. Makanya aku bilang, ini tuh susah banget buat dijadiin soal ujian karena kalian capek di sininya, ngegambar titiknya gitu ya. Titik-titiknya dari mana? Dari sini. 500, 26.000, 530, 32.000 nih ya. Nih misalnya di sini titik yang pertama ini 500 di 26.000 jam kerja. Gitu loh, semuanya diakomodasi dari sini. 31.000, 35.000, titiknya 550 nih biayanya. Nih ya, nih 550. Mana sih nih 550 di 35.000 gitu. Terus kita tarik garis. Nah, makanya aku bilang di ujian itu susah banget buat pakai scatter graph. Pertama ada bias. Ya dimana kalian kan cuma kalian cuma lihat rata-rata pada di mana sih nyimpen titiknya. Oh, kira-kira di sini nih bisa mengakomodasi semua titik gitu. Sedangkan menurut orang kedua itu berbeda, nggak kayak gitu konsepnya gitu loh. Nariknya bukan dari situ tapi dari ke bawah lagi dikit. Nah, itu menghasilkan nilai yang beda-beda. Makanya jarang dijadiin soal ujian. Gitu. Cuma tetap kalian pelajari. Gitu ya. Kak bakal sempat bahas soal tahun lalu nggak? Soal tahun lalu tuh gampang. Aku udah bikin pembahasannya kok nanti di Excel. Nanti kita bahas ya. Kita bahas pertama soal tahun lalu dulu deh. Cara membagi garis dari yang atas biar sama dengan yang bawah itu kayak gimana, Kak? Nah, kalau bisa makanya kita cari titiknya itu emang susah ya, karena biasanya di dalam satu deretan angka itu pasti ada data yang abnormal gitu loh. Jadi kita cari aja gimana sih titik yang paling adil kira-kira, yang paling bisa mengakomodasi, yang paling bisa titiknya itu pada nyangkut nih di garis ini, atau yang bisa tadi bisa menutupi atas bawahnya itu emang susah karena nggak memungkiri kalau misalnya bakal ada yang namanya data yang abnormal gitu. Makanya scatter graph ini dia banyak banget biasnya ya. Nih, kalian cobain yang ini jadi ketemu 416. Tapi kalau pakai yang ini ketemunya 440, ini udah beda banget gitu. Oke. Tuh. Susah mau mengakomodasi semua titik tuh. Tuh. Yang ini masih nempel-nempel lah ya, nih masih nempel-nempel, masih mirip-mirip. Yang ini jauh, ini jauh, ini jauh. Gitu. Jadi kalian cari aja yang paling banyak bisa mengakomodasi titiknya gitu. Paling banyak mendekati titik-titiknya itu. Gitu. Nah, yang kedua, kalau fixed cost-nya 440, biaya rata-rata, oh ya ada yang nanya, kenapa pakai biaya rata-rata, nggak biaya tetap? Jadi kita tetap mau pakai satu persamaan di mana kita tahu drivernya itu bukan drivernya kita bikin rata-rata aja gitu. Kalau misalnya total itu terlalu terlalu complicated aja gitu loh. Makanya kita mau cari satu persamaan nilainya pakai average-nya aja gitu. Kalau misalnya pakai nilai totalnya itu terlalu complicated untuk data-data yang abnormalnya itu gitu ya. Bisa pakai manual, aku juga dulu pakai manual, cuma ya itu susahnya karena kalau misalnya jenjangnya kayak gini nih, 100. Jenjangnya 100 tuh kayak kalian bingung banget gitu loh. Ada yang 540. Kalau dulu kan kayak makanya aku bilang nggak akan keluar itu karena itu scatter graph itu sangat tidak mungkin gitu loh, karena nggak bisa ada perhitungan yang pastinya ya. Jadi kalau misalnya kalian gambar pun kalian pakai kira-kira aja. Oke, kalian pakai kira-kira aja nggak gambarnya. Jadi nggak usah pakai nggak ada tetapnya lah, nggak ada yang pasti gitu loh ngegambarin itu. Ini juga titik-titiknya itu kalian usahain aja, kayak usahain ini pas di 500, ini pas di sekian. Itu kan gambarnya harus pakai skala gitu ya, harus pakai milimeter block, gitu, males banget kan. Makanya agak ribet. Nah, kalau tadi ya, balik lagi ya, kalau ketemu fixed cost-nya 440 versi 2 nih, versi si penulis 2, kita ketemu variabel cost-nya 130 doang dengan kita masukin biaya rata-rata. Jadi 130 kita bagi 35
Sehingga ketemu 0,0037 per DLH. Beda ya sama hasil yang pertama. Hasil pertama kalau fixed cost-nya 416, dia 0,0044. Kalau yang 440 hasilnya 0,0037 untuk variabel cost per driver-nya. Oh, ini ada aplikasinya, aku lupa. Algebra apa ya? Kalau nggak salah namanya algebra, ntar aku screenshotin deh. Kalau nggak salah algebra itu sangat membantu loh buat gambar-gambar kayak gitu. Algebra apa ya? Aku lupa deh apa aplikasinya kayak gitu. Iya, GeoGebra. Nah, bener GeoGebra, seingatku ada aplikasi kayak gitu. GeoGebra. Nanti dia langsung ketemu tuh nilai R-nya, nilai R kuadratnya seingatku. Nanti kalau buat least square juga kepake. Tapi aku lupa, itu bisa nggak ya scatter graph? Bisa deh kayaknya. Ntar deh kalian cobain sendiri deh GeoGebra ya nama itunya. Di Play Store juga ada. Aku nggak tahu kalau di App Store pakainya Android soalnya. Nah, udah deh scatter graph, ada yang nanya dulu nggak? Aduh, tinggal metode terakhir satu lagi. Kalau nggak ada, metode terakhir, least square. Least square method. Nah, ini adalah metode yang paling complicated karena kalian harus membuat ini. Tapi tenang aja, tadi aku udah bilang aku bakal kasih cheat sheet. Kenapa? Karena kalian tuh sebenarnya nggak harus menghitung ini, dia tuh statistika regresi pakainya ya. Dia pakai metode statistika regresi. Tenang aja, bakal ada cheat sheet ya, makanya. Ada tabel perhitungan statistika regresinya di sini. Nah, ini ada biaya. Ya, rata-ratanya 570. Selisih antara biaya dengan biaya rata-ratanya nih, YI min Y bar. Nih, ketemu segini selisihnya. Terus jamnya XI, ini aktual ya, ini aktual. Ini aktual. Nah, ini aktual ya. Rata-ratanya jamnya itu adalah 35.000 jam, tadi udah ketemu. Nah, ini juga sama, selisih antara nilai aktualnya dengan nilai ada yang nanya. Ya, makasih yang udah jawab. Itu rata-ratanya tinggal dibagi 12, karena ada 12 bulan dengan nilai total 6840. XI min X bar-nya, kita kurangi antara jam aktual dengan jam rata-ratanya. Ketemu nih nilainya. Terus ini kita kuadratin, yang ini juga sama kita kuadratin. Kuadratinnya satu-satu ya. 70 kuadrat, 50 kuadrat, 50 kuadrat, ke sini nih. Nih. Baru kita jumlah. Oke. Yang sebelah sini juga sama. X ini kita kuadratin 1000 kuadrat, 5000 kuadrat, 1000 kuadrat, 4000 kuadrat, sampai ke bawah. Oke. Terus kita jumlah juga. Nah, terus kita kalikan antara XI min X bar dan YI min Y bar ini, kita kaliin 70 kali 1000, 50 kali 5000, 50 kali 1000, ini kita kali. Nih, ke sini. Nah, ini buat apa? Karena pakai least square method itu rumus untuk cari A, cari B-nya seperti itu. Kita harus cari dulu total apa? XI min X bar, YI min Y bar. Ini ya, total ini ya. Total ini kah? Iya, karena nilainya dia itu harusnya kan nilai rata-ratanya 570 nih. Jadi selisih-selisihnya ini saling menutupi antara satu data dengan data yang lain. Makanya tadi untuk scatter graph pun pakainya nilai rata-ratanya karena dia bisa nutupin nilai di atas dan nilai di bawah dari rata-rata itu sendiri. Gitu. Makanya nilainya pasti selalu 0 di YI min Y bar sama XI min X bar. Gitu. Oke. Nah, terus kita ngitung slope-nya. Nah, ini rumusnya. Makanya tadi harus ngitung di awal itu karena kita pakai rumus di sini. Ngitung B-nya. Sigma jumlah ini XI min X bar
ini ya, XI min X bar min YI min Y bar. Dikali YI min Y bar. Wait, ini ya. Sigma ini nih, XI min X bar dikali YI min Y bar, kita jumlahkan, ketemu 2270. 2270 dibagi sama sigma dari XI min X bar. 512 juta. Ketemu B. Slope-nya ketemu 0,0044 per DLH. Gitu. Baru lanjut, kita masukin ke tadi. Persamaannya sama. Kita masukin yang rata-rata tadi. Y sama dengan A plus BX. Dengan Y-nya 570, rata-ratanya tadi. A-nya kita mau cari, B-nya 0,0044, X-nya rata-ratanya 35.000. Ketemu A 416, sehingga persamaan yang kita punya dari least square method adalah Y sama dengan 416 ditambah 0,0044X. Gitu. Nah, nanti dari sini biasanya kalau di soal UAS itu ditanyain, kalau misalnya perusahaan memperkirakan biaya untuk jam kerjanya 33.000 misalnya, berapa tuh? 33.000 DLH. Nah, ini pertanyaan saat UAS itu biasanya kayak gitu. Kita udah dapat nih persamaannya kayak gimana. Nah, kita cari kalau misalnya 33.000 itu berapa sih biayanya? Nah, kita tinggal masukin aja ya. 416 ditambah 0,0044 dikali sama 33.000. Gitu. Ntar ketemu sekian biayanya gitu ya. Kalau di soal ujian itu biasanya kayak gitu di terakhir. Kak, boleh nggak persamaannya? Boleh. Persamaan itu bisa dibalik ya. BX plus A atau A plus BX, terserah. Yang penting jangan A-nya yang dikali sama X, AX plus B gitu, nggak boleh. Gitu. Udah. Nah, kalau nanti kalian kerjainnya mau di Excel, misalnya dosen kalian nggak masalah gitu kalian ngerjain pakai Excel ya. Kalau mau cari A, karena tadi A itu titik potong, kita pakai rumus apa? Kita pakai sama dengan intercept. Ya, formulanya sama dengan intercept, terus entar kita blok range X-nya, koma range Y. Nanti di Excel aku ajarin ya. Kalau cari B, itu tinggal pakai slope. Berarti formulanya sama dengan slope sama range Y, range X. Kalian tinggal jangan salah aja nentuin mana Y, mana X-nya. Gitu. Kalau di Excel. Nah, ini materi tambahannya di PPT juga sebenarnya. Cuma kalian nggak usah terlalu mikirin ini dari mana ya, karena ini tuh bakal dibahas di statistika nanti, statistika terapan. Kalian nggak perlu nggak perlu advance di sini gitu loh. Soalnya kalau soal-soal kemarin pun itu cuma bahas sampai sampai fixed cost variable cost-nya doang, nggak sampai ke berapa analisis korelasinya, berapa standar error-nya gitu. Oke. Analisis korelasi. Jadi korelasi itu sebenarnya hubungan, ini ada covariation antara dua variabel. Variabel independen sama variabel dependennya. Jadi kita lihat aja sebenarnya hubungannya itu gimana sih, pengaruhnya gimana sih, gitu. Pengaruh X ke Y itu gimana. Nah, kalau misalnya korelasinya sempurna, nih, semua titik itu bakal berada di garis, bakal nempel mereka tuh, nggak bakal ada yang di atas, di bawah, itu korelasinya 1 nilainya kalau kayak gitu. Semakin mendekati 1 atau minus 1 tuh kalau misalnya datanya berhubungan terbalik, misalnya variabelnya nambah, tapi nilainya turun, nilai biayanya turun gitu ya. Hubungannya itu semakin kuat gitu. Nah, koefisien korelasi ini adalah R yang kita bahas. Koefisien korelasi itu R. Angka yang mengukur korelasinya. Hubungannya kita ukur pakai R ini. Iya.
Apa sih? Nah, ini ya, sorry. Ini R yang kita ukur di sini. Nah, ini rumusnya. Pakai tabel yang tadi, kita tinggal masukin aja sigma X, I min X dikali Y, I min Y, terus dibagi sama ini. Tinggal kita masukin aja ke rumus. Oke. Ketemu R 0,49666. Tandanya di sini, dia itu masih banyak loh data-data yang di atas garis dan di bawah garis. Sehingga R-nya itu nggak 1. Gitu. Kalau koefisien determinasi itu, R-nya kuadrat nilainya. R kuadrat ini menentukan berapa persen sih yang berisik Bilal. Nah, sorry ya, aduh ya Allah. Menunjukkan persentase perubahan variabel dependen. Jadi kita lihat persentase perubahan biaya itu berapa persen yang dipengaruhi sama variabel dependennya. Gitu. Jadi kalau ini ketemu R-nya 0,49 sekian, kita kuadratin ketemu 0,24667, berarti 24,7% perubahan pada biaya berhubungan dengan jam kerja. Nah, ini tuh kecil sebenarnya hubungannya. Cuma 24%. Nah, nilainya itu relatif kecil. Berarti kita harus nyari lagi, oh kira-kira apa ya biaya yang menghasilkan korelasi yang lebih tinggi gitu loh. Sehingga nanti pengaruh perubahan X ini akan berpengaruh sangat besar ke perubahan Y gitu. Dan data-datanya itu bakal normal gitu, data-datanya itu bakal mendekati garis lurus gitu. Kalau misalnya ini banyak yang nggak mendekati, itu bisa melambangkan kalau misalnya masih banyak loh faktor yang lain selain dari DLH yang menyebabkan data itu tuh nilainya naik. Misalnya dari selain DLH tuh ada machine hour gitu loh. Jadi masih bisa kita pertimbangkan gitu. Yang titiknya nempel semua itu kalau korelasinya 1 dan min 1 atau cuma 1 dan min 1. Kalau min 1 itu bentuknya gini kan. Ya. Mau gambar susah banget. Nih, kalau 1 itu posisinya gini, ini datanya gini semua nih, terus nempel-nempel sini ya, data-datanya itu nempel-nempel ke sini nih. Nah, kalau min 1 itu dia loh kok nggak keluar ya. Nih, kalau min 1 itu bentuknya gini. Gitu. Itu data-datanya itu nempel semua nih. Kalau misalnya dia korelasinya, R-nya itu sama dengan 1 koefisien korelasinya. Gitu. Atau min 1 itu datanya semuanya nempel. Cuma hubungannya aja berbanding lurus dan berbanding terbalik. Oke, ada lagi? Kalau ada, terakhir ya materinya standard of error. Nah, ini kita itu mau uji berapa sih kesalahan dari persamaan yang kita buat. Tadi kita udah ketemu nih persamaannya di sini nih. Y sama dengan 416 tambah 0,0044. Berarti kita bisa ngukur. Nih di sini kita ukur nih pakai persamaan yang ini. Kalau X-nya 34.000 masukin. Kalau X-nya 30.000 masukin ke sini. Ketemu berapa? Itu adalah Y yang kita prediksi. Oke, nanti kita lihat selisihnya sama data aktualnya. Oke. Kalau nilai standard of error-nya kecil, berarti regresi tersebut bisa memprediksi dengan baik. Kalau koefisien determinasinya 1, nih, maka standar error-nya itu 0. Ingat ya, R kuadrat itu kan tadi nilai R-nya dipangkatin 1. Jadi kalau min 1 pun, dipangkatin 2.
Kalau min 1 pun dikuadratkan jadi 1. Kalau koefisien determinasinya 1, itu berarti kan datanya nempel semua. Ya, jadi nggak ada tuh data-data yang nggak normal tuh nggak ada. Makanya standar errornya dia 0. Gitu. Nah, kita bikin biaya prediksi tadi pakai persamaan yang tadi nih, 416 ditambah sama 0,0044x gitu. Nah, kita lihat biaya prediksinya dibanding sama biaya aktualnya. Ternyata nih melenceng nih, 640 aktualnya, padahal kalau kita prediksi 566. Semua ini banyak yang melenceng nih. Oke. Makanya kita pakai rumus nih. Rumusnya adalah sigma YI min Y. Ini ada asortopnya. Apa sih nyebutnya? Nih. Dikuadratkan. Nih. Kita lihat totalnya, total melencengnya itu 30,628. Total selisih dikuadratkannya. Bukan dari 0 dikuadratin ya, tapi dari ini satu-satu dikuadratin. 74 kuadrat, 72 kuadrat, 54 kuadrat, 2 kuadrat, 101 kuadrat gitu ya. Ini 30,628. Nah, kita masukin. Oke. Masukin ke rumus, ketemu oh berarti total dari standar errornya 55,34 dolar. Gitu. Udah kayak gitu ya hasilnya. Kak, fungsinya list korelasi sama standard of error itu cuma berfungsi untuk least square method. Buat kita tahu kita tuh udah bener belum sih driver yang kita pilih untuk menentukan estimasi cost ini bener apa enggak, terus persamaan yang kita bikin bener apa enggak, apakah data banyak yang melenceng, cuma gitu aja. Sebenarnya kalau di ujian harusnya nggak ada ya materi ini, karena ini materi statistika regresi, tapi kalau untuk di charter itu banyak soal yang minta kayak gini, gitu. Jadi untuk cek ada data yang melenceng dan berapanya ya Kak, iya, total melencengnya itu berapa? Kita tadi ketemu 55, sekian kan, sedangkan biaya aktualnya 6840, jadi sebenarnya nggak terlalu signifikan lah, gitu, 55 dari 6840, gitu ya. Oke, udah sampai situ materinya. Nah, terus kita bahas kalau misalnya kita pakai cheat sheet ya. Karena justru kemarin tuh pas pakai cheat sheet itu aku nggak belajar dulu, jadi pas ujian kayak pusing pakai cheat sheet-nya. Bentar. Ini cara aku ganti share dulu. Not responding. Udah, maaf ya semuanya ya, soalnya tadi biasa kalau lagi hujan kayak gini nih kadang-kadang. Ntar, kayak mana ya? Aku tadi udah buka deh kayaknya. Ini cheat sheet UAS. Nah ini, cheat sheet AFBI. Aduh, capek banget deh. Yang gitu sih, gue mau buka dia. Udah deh, aku buka ini aja. Bentar. Sorry ya, muter-muter nih.
Di hujan jelek banget deh. Astagfirullahaladzim. Nah, udah kelihatan Excelnya belum, teman-teman? Udah? Oke. Nah, ini ya, kalau misalnya ada tabel hijau kayak gini, nih, tabel hijau kayak gini tuh kalian isi sendiri sama data yang diketahui, data aktivitas aktual, data biaya aktual, itu kalian isi sendiri ya. Kalau ada tabel hijau kayak gini. Ini aku pakai soal yang tadi masih. Nah, ini kalau pakai cheat sheet kayak gini ya, kalian isi dulu untuk YI sama XI-nya. Kemudian, nah, kalian itu cari deh mana maks, mana minnya. Ini udah ada rumusnya nih. Kalian kalau udah isi ini otomatis bakal keisi berapa maksimal aktivitas dan minimal aktivitas. Nah, untuk yang ini nih, maksimal dan minimal cost, ini kalau bisa ya, kalian kalau udah dapet yang high and low ini, kalian tinggal cari aja pasangannya berapa. Gitu. Kayak misal di sini, maksimal aktivitas 48.000, pasangannya 680. Terus minimal cost 26.000, pasangannya berapa nih? 500. Kalian taruhnya gitu aja, cari aja nih. Kalau udah ketemu maksimal berapa, minimal berapa dari aktivitasnya, kalian masukin ke sini. Gitu pasangannya ya. Udah dia langsung ketemu dari selisih ini, kita bagi kayak tadi caranya sama. Ini dibagi ini. 180 dibagi 22.000, ketemu 0,082. Fixed cost-nya 287,27. Dari mana? Dari salah satu persamaan. Dia di sini pakai persamaan yang maksimal activity. 48.000. 680 sama dengan, berarti kan 680 dikurangi sama variabel cost-nya 0,082 dikali 48.000. Itu langsung ketemu. Jadi kalian tinggal ngisi ini doang, ketemu semua. Gitu. Oke. 55,34 standar error-nya. Jadi standar error kalian itu tadi yang nanya 55,34 itu, dari data-data yang didapatkan, itu standar error kalian $55,34. Menyimpang dari data yang seharusnya kalian temukan dari persamaan linear itu. Kalau kalian pakai persamaan linear itu, ini ada nih prediksi error ya. Nih. Kita kan pakai kuadrat-kuadratnya nih ya. Nih, penyimpangannya, ini menyimpang 74, menyimpang 72, ini dikuadrat-kuadratin, ditotalin, terus kita masukin ke rumus aja. Oke, kita masukin ke rumus, ketemu 55,44. Ya, standar data yang menyimpang itu $55,44 gitu. Itu aja sih sebenarnya maksudnya. Oke. Nah, lanjut ya. Ini high and low langsung ketemu nih. Nah, kalau scatter graph itu nggak bisa. Fixed cost-nya kalian itu harus tetap aja ngegambar sendiri. Kalau misal kalian bikin nih, aku udah bikin belum di bawah? Lupa. Oh, belum. Nih kalian bikin misalnya pakai data ini. Insert. Kalian bikin misalnya di Excel ya. Insert scatter graph. Ini yang ini ya, scatter. Nah, ini kalian masukin datanya. Ini. Salah. Select data dulu. Ih. Agak sebal. Select data nih. Data source-nya. Nah, ini kalian hapus aja dulu nih. Jangan dipakai nih, kalian baru nanti add ulang.
Nah, X-nya itu pakai yang X ini, Y-nya kita pakai Y ini. Oke. Aku milihnya yang pakai garis ya. Wait. Kenapa tidak ke save? Tadi aku milih scatter graph-nya pakai yang garis ya. Ini nih harusnya. Jangan dipakai nih, ini karena ini mengambil semua Excel. Series X itu ini, yang Y-nya ini. Oke. Kok dia ada ini ya sih garisnya. Dan tenang, layoutnya kalian ganti lah ya. Nah, ini kalian harus cari dulu berapa kalian tarik garisnya. Gitu. Kalau misalnya kalian pakai scatter graph, walaupun kalian pakai cheat sheet, ini garisnya tetap kalian tarik sendiri. Kalau tadi aku narik sampai 416 ya. Ini kalau misalnya kita masukin garis, ini cari yang paling dominan aja. Nih, sini nih. Nah, ini tuh susah buat ininya. Makanya kalian hanya perkiraan. Kayak di charter pun aku lihat di KJ-KJ-nya itu dia cuma mengkira-kira aja. 350 nih kira-kira, 360 kira-kira gitu. Ya. Oke, jadi kalian perkirakan aja kalau pakai scatter graph. Nah, misal aku tadi masukin di sini 416 nih dari gambar. Oke, 416. Nah, ketemu variabel cost rata-ratanya 154. Sehingga variabel cost per drivernya itu 0,0044. Gitu. Nah, metode ketiga ini langsung selesai semua nih. Kalau ini nih bedanya, dia itu ada yang pakai rumus, ada yang pakai tadi formula dari Excel-nya. Kalau aku tadi bikin yang B itu kan pakai slope. Nih caranya slope, terus tinggal kita range-nya kita tarik, sama range X-nya kita tarik juga, kita blok gitu. Itu ketemu langsung B. Terus A-nya tinggal diganti pakai intercept. Sama yang di blok yang Y baru yang X. Gitu. Itu kalau kita pakai Excel. Kalau kita pakai rumusnya, nih. Tadi rumus B itu apa nih? Sigma X I min X bar Y I min Y bar. Ini kan. Kita buat aja deh. Nah, XI min X bar Y I min Y bar ini tetap aja rumusnya kayak gitu. Kita bagi sama XI min X pangkat 2 ini. Tapi ini langsung ketemu ya, makanya nanti kalau kalian mau pakai cheat sheet langsung aja. Gitu. Dah. Terus koefisien korelasinya ketemu 0,4967 dari rumus juga. Nah, ini langsung ketemu pakai pakai cheat sheet nih. Dari rumus yang ini. Sigma X I min X bar Y I min Y bar. Ini udah ada. Jadi kalau aku kemarin itu ya pas ngerjain ujian, itu aku cuma nulis ini doang. Rumus ini nih. Tapi aku nulis rumus ini langsung R sama dengan segini gitu. Padahal ininya tinggal tulis aja gitu loh, tinggal tulis rumusnya langsung masukin nilainya berapa gitu, nulis rumus doang. Jadi ini enak banget, udah ada rumusnya juga. Nah, standard of error ini tadi rumusnya ada ya, jadi pokoknya rumusnya tuh N-2 karena itu ntar kalian pelajari di statistika. Kenapa N-2? Karena ada derajat of freedom, itu kalian gak usah pelajarin sekarang gitu ya. Nanti rumusnya kita masukin, kok nggak ada sih rumus ini? Oke, ya udahlah. Nanti aku kopas aja ya ke sini rumus standar errornya. Nah, udah gitu doang kalau kalian pakai Excel. Jadi kalian tinggal ngisi, pakai cheat sheet, kalian cuma ngisi ininya. Terus kalian tinggal ngisi, kalau misalnya pakai scatter graph, kalian tinggal ngisi berapa tarikan garisnya.
Gitu. Ya ini mempermudah aja sih kalau misalnya kalian udah kepepet kalau ngerjain ujian, kayak gitu aja. Nah, kalau ini kalian ini tuh mau cari errornya, tapi kalian nggak usah dipikirin lah ya ini, karena dia pakai ada tingkat kepercayaan, ini udah masuk materi statistika dan nggak akan keluar. Jadi tenang aja, ini nggak bakal keluar nih. Kalian nggak usah dipeduliin yang ini. Kalian harus belajar statistika kalau kalian belajar yang ini. Gitu. Jadi yang ini nggak usah dipelajari ya. Ini nggak kepake ini di sini. Oke. Nah, aku mau bahas yang soal tahun kemarin. Bentar, new share. Nah, ini soal tahun aku. Nah, jadi saran aku kalian jangan terlalu belajar soal tahun aku karena tahun aku itu gampang banget soalnya. Karena kan sampai kasus apa? Udahlah, kasus yang gara-gara soalnya terlalu mudah itu. Nah, jadi kalian tidak usah terlalu kayak berpatokan soalnya bakal kayak soal aku gitu ya. Karena gampang banget beneran itu angkatan aku gede-gede gitu. Kalian sebenarnya masih bingung nentuin X sama Y-nya. Nah, faktor pertama nih yang kamu lihat itu adalah Y itu harus berupa biaya. Oke, biaya atau beban itu Y. Biaya yang dikeluarkan itu Y. Karena kita semi variable cost, kita mau cari cost-nya, biayanya. Gitu. Terus X-nya itu adalah yang menentukan besarnya Y. Ingat, X itu selalu variabel penentu Y. Y itu bisa ada karena apa? Gitu kayak tadi biaya listrik itu bisa ada karena apa? Karena penggunaan machine hour, penggunaan mesin, jadi ada dasarnya itu machine hour, berarti X-nya itu machine hour-nya menentukan besarnya biaya listrik. Gitu, ini makanya jam mesin itu sebagai drivernya, sebagai pemicu terjadinya biaya listriknya itu jadi Y. Y itu sudah pasti biaya, berupa biaya. Gitu. Atau kalau tadi semuanya berupa kok ini Kak, semuanya misalnya tadi ya, shipping expense sama sales revenue misalnya. Kan dua-duanya dalam mata uang, tapi dilihat lagi yang berupa biaya yang mana. Nggak mungkin shipping expense itu menentukan berapa sales kita. Justru sebaliknya, sales kita itu menentukan besarnya biaya pengirimannya. Kalau misalnya penjualan kita, barang kita ke A, itu senilai 50.000, itu misalnya 1 kilo pengirimannya, itu biayanya bakal kena 1 kilo. Tapi kalau misalnya biaya si A itu belinya 150.000, itu biaya pengirimannya untuk 3 kilo. Gitu misalnya, jadi kita pakai logis-logisan aja. Biaya pengiriman itu dipengaruhi sama sales revenue. Bukan bukan penjualan yang dipengaruhi sama pengirimannya. Karena kita menjual barang. Gitu, kita menjual barang, kita keluar biaya untuk menanggung pengiriman. Gitu. Jadi terjadi dulu tuh penjualannya, baru ketemu tuh berapa sih biaya pengirimannya. Gitu. Jadi yang mendasari adanya biaya pengiriman itu karena kita menjual. Kalau kita nggak menjual, itu pengiriman nggak bakal terjadi. Gitu. Jadi yang menentukan terjadinya pengiriman itu adalah penjualan kita. Gitu. Oke, lanjut lagi ya. Kita masukin data. Nih, YI itu biayanya, XI itu jam mesinnya. Oke, langsung ketemu semua nih. YI min Y, XI min X. Ini tinggal kita cari berapa rata-ratanya. XI rata-rata 2117, YI 7983. Oke. Nah, ini kita lihat lagi selisihnya 8.000 sama 7983 berapa, ini yaitu adalah rata-ratanya ya. X itu juga rata-rata. Kalau YI dan XI itu biaya dan driver aktual. Gitu ya. Kita lihat selisihnya, terus kita kuadratin, terus XI min X-nya juga kita kuadratin. Nah, ini sampai ke sini nih. Kalau misalnya kalian suruhnya least square, itu kalian bikin tabelnya sampai sini aja. Cukup.
Nih, sampai sini doang cukup. Ini tuh tadi aku udah bilang harusnya standard of error itu nggak masuk materi. Cuma di charter itu banyak sering ditanyain gitu. Standard error, R kuadrat sering banget di charter. Tapi sebenarnya harusnya nggak masuk materi karena udah masuk ke statistika. Oke. Terus ini dikuadratin. Nih, ini kok beda kuadratnya kok. Ini 289, kok ini 283 gitu ya. Ini tuh karena sebenarnya kayaknya nilainya koma nih. Coba kita giniin ya. Nah, ya kan, koma. Makanya nilainya itu nggak ini, karena dia tuh koma semua nih. Coba kita panjangin. Nah, ya kan, dia itu koma nih. Makanya di sini selisihnya itu sebenarnya koma. Makanya pas dikuadratin tuh nggak 289, tapi 283. Gitu. Udah deh, terus kalian masukin aja. Kalau untuk high and low method itu 2300 dan 2000 kita lihat dari sini. 2300 itu tertinggi nih, X tertinggi 2300, X terendahnya itu di 2000. K, Y kecil itu, X kecil, Y dan X kecil adalah rata-rata. Oke, Y bar dan X bar harusnya tuh, cuma karena di sini tuh susah, jadi Y sama X aja. Gitu, rata-rata ya nih. Rata-rata. Oke. Udah tuh. Terus kita tinggal masukin ke sini. Nah, ini cari pasangannya 2300 itu 8290, pasangannya 2000 7750. Kita selisihkan masing-masing. Terus tinggal kita bagi 540 selisihnya, kita bagi sama selisih aktivitasnya. 300. Ketemu variabel cos 1,8 dari 5040 dibagi 300. Oke. Terus kita masukin ke persamaan yang maksimal ini. 2300 ini. Berarti 8290 sama dengan, ini kan persamaannya gini ya. 8290 sama dengan fixed cost-nya ditambah sama 1,8 itu variabel cost-nya dikalikan dengan 2300. Gitu. Ketemu fixed cost 4150. Ini kalau pakai high and low method. Kalau pakai scatter graph, nih misalnya aku gambar, kayak gini nih gambarnya. Terus aku tarik garis aja. Tarik garis, ketemu di sini. Nah, aku nggak tahu ini berapa. Makanya aku pakai perkiraan aja. Sekelihat matanya kira-kira berapa sih? Gitu. Gitu ya. Ketemu variabel cost-nya nih. Kalau udah ketemu fixed cost-nya 4.200, kita masukin ke persamaan yang rata-rata ini. Ya, Y rata-ratanya itu 798,317 sama dengan fixed cost-nya ketemu 4.200 ditambah sama variabel cost. Total variabel cost-nya jadi ketemu 3783. Terus kita bagi sama aktivitasnya 2117 rata-ratanya. Ketemu 1,7870. Gitu. 3783 dibagi 2117. Gitu. Dah, itu metode 2. Metode 3 kita tinggal masukin aja. Ini rumusnya udah ada ya. Nih kalau kalian nulis rumus ini, kalian tinggal cari aja angkanya di atas. Kan udah ada nih. Misalnya kalian mau cari sigma XI min X, YI min Y, itu ini kan. Nih. 182.136. Masukin 182.136 dibagi sama X1 min X kuadrat. Nih, 10858. Ini bagi ini. Oke, sehingga ketemu B-nya atau slope-nya adalah 1,8059. Kalau kalian mau nulis di buku nanti gitu ya. Terus Y-nya itu pakai rata-rata 7983 ini. Terus A-nya itu berarti dari Y
min BX, ya kan? BX-nya berapa? 1,8 sekian dikali sama berapa X rata-ratanya? 2117 ini X rata-ratanya. Ya. Dibagi aja langsung. Dikali aja nih. Jadi 3.823 itu adalah variabel cost-nya. Oke. Terus kalau udah gitu tinggal masukin. Ketemulah Y min BX sama dengan A. Ketemu A-nya 4160,15 kalau kita pakai least square method. Gitu. Udah pertanyaannya cuma itu doang kalau misalnya di ujian itu. Nah, terus ditanyain lagi nih, satu lagi. Kalau X-nya 2.500, berapa estimasi biaya perusahaan? Tinggal kita masukin. Y sama dengan A plus BX, ya kan? A-nya, kalau kita pakai least square ya, A-nya itu 4160,15. Nih, 4160,15 ditambah B-nya 1,8059, X-nya, drivernya itu 2.500. Ketemu Y 8675. Gitu. Udah deh, soal ujian aku kayak gitu. Jadi kalian apa ya? Jangan percaya-percaya banget lah, karena emang gitu doang soal ujian aku. Gitu. Tapi aku nggak punya bayangan soal ujian untuk CBA, karena tadi cutting tuh nggak ada. Cutting tuh cuma ada pilihan ganda doang si CBA-nya, karena kayaknya nggak terlalu penting sih. Nggak tahu sih ya. Nah, terus aku tadi lihat soalnya di buku ajarnya Pak Didi. Nah dia bilang itu, ini yang lain itu sama sih, ini kayak ngerjain pakai high and low method doang. Ya. Nah, yang poin pentingnya tuh di sini nih. Berapakah unit cost dalam linear cost function atas komponen biaya tersebut? Nah, ini tuh unit cost, perlakuannya sama kayak kita ditanya misalnya berapa sih KWH, biaya KWH-nya, biaya per kilowatt hour tadi untuk biaya listrik gitu ya. Jadi yang ditanyain itu unit cost, tapi jawabannya itu adalah bukan total cost per unit, tapi hanya variabel cost per unitnya. Kenapa? Karena tadi ya, kalau misalnya kita total cost, itu unit cost-nya bakal beda-beda tiap unitnya, tiap ukuran yang berbeda. Misalnya 2950 dibagi 100 ketemunya 295. Ya kan? Berapa sih? 29.500 gitu kan. Kalau misalnya yang 3.200 dibagi sama 120 itu ketemunya 26,67. Itu udah beda-beda tuh unit cost. Nah, aku nonton video beliau itu katanya emang kita itu nggak disuruh menganalisis unit cost. Kalau ditanyain unit cost itu perlakuannya kayak ditanyain DLH, cost per DLH, cost per KWH. Jadi yang kita jawab itu hanya variabel cost per drivernya aja. Kalau di soal ini ketemu variabel cost-nya 17.500, dia itu ya unit cost-nya 17.500. Tarif variabel cost-nya aja. Karena ini tuh berhubungan sama penambahan biaya tiap penambahan unit. Jadi kalau misalnya unitnya bertambah 20, berarti penambahan biayanya itu 17.500 dikali 20. Gitu. Jadi kalau ditanya unit cost itu jawabannya adalah variabel cost per unit. Atau ditanya, kayak kita ditanya biaya per KWH yang tadi, atau biaya per DLH, biaya per machine hour, itu kan nilainya nilai variabel aja kan yang dipakai gitu. Tapi beliau juga bilang jangan dipusingin karena kita bukan menganalisis unit cost-nya gitu untuk materi ini gitu ya. Ini sama dikerjainnya tinggal pakai high and low point method. Ini ketemu variabel cost 17.500, masukin ke satu persamaan, ketemu 1.100.000 fix cost-nya, persamaannya jadi kayak gini. Nah, terus kalau misalnya di sini ditanya ini, apabila jumlah unitnya, jumlah part-nya itu
lipat gandakan 4 kali, akan berubah menjadi berapa lipatkah variabel cost pada komponen biaya tersebut. Jangan terkecoh ya. Yang ditanya perubahan variabel cost doang. Ya otomatis kalau misalnya karena apa ya? Karena drivernya adalah unit itu sendiri atau part itu sendiri, ya berarti kalau dia dilipat gandakan jadi 4 kali, otomatis variabel cost-nya berubah jadi 4 kali lipatnya. Variabel cost-nya loh. Variabel cost kan BX kan. Ya kan? BX-nya itu berubah jadi 4 kali lipatnya, karena unitnya bertambah 4 kali lipat. Gitu. Asalnya BX itu adalah 17.500 dikali X. Saat X-nya menjadi 4X, ya berarti BX-nya, variabel cost-nya jadi 17.500 dikali 4X. Naik menjadi 4 kali lipatnya. Itu karena tarifnya nggak berubah, tetap aja 17.500. Kalau dikali 4 unit, jadinya naik jadi 4 kali lipatnya. Gitu. Emang pertanyaannya agak bikin-bikin aja. Udah sih itu sebenarnya yang aku asal juga tadi aku bingung kok unit cost-nya dia ditanyainnya kok jawabannya cuma variabel cost gitu ya. Tapi karena tadi penjelasannya itu, karena kalau misalnya di sini ditanya unit cost, kita bingung karena misal kita bagi total cost per unit itu hasilnya beda-beda semua kan. Makanya yang diambil itu adalah biaya per unit, sama kayak kita memperlakukan biaya per KWH, biaya per DLH, biaya variabel per DLH, biaya variabel per KWH, gitu. Jadi biaya yang hanya dipengaruhi sama drivernya aja, gitu ya. Penjelasannya tuh kayak gitu ternyata. Dokumen juga tadi aku bingung soalnya, ini gimana kok gini gitu. Oke. Ya kalian udah ngerti lah ya. Jadi tadi untuk variabel cost itu adalah slope namanya. Kalau ditanya ini berapa slope-nya, berarti variabel cost per drivernya itu berapa. Kalau ditanya intercept, itu fixed cost-nya berapa, titik potongnya berapa. Ketemu 1.100.000 tadi, kalau di soal ini. Gitu. Nah, untuk charter, ini yang di RPS, nah, ini yang bagian 4 ini kalian nggak usah dipusingin, karena ini harusnya nggak keluar. Ini udah materi statistika, walaupun ya di RPS ya. 90% confidence interval, aduh, udah deh, jangan dicari lah ya. Ini udah tidak benar soalnya menyimpang dari RPS. Kalian harus belajar statistika ntar kalau kayak gitu. Ini yang charter pun nggak ini sih materi soalnya nggak kompleks, tapi dia disuruh cari banyak nih. Oh, ini yang aku tadi bilang sih soalnya itu. Dia hanya mengira-ngira kalau misalnya scatter graph. Kak, aku bikin di scatter graph tapi nggak muncul. Oh, scatter graph itu kalau nggak, aku juga pakai insert garis. Gitu. Jadi aku nih garisnya tuh misah nih. Aku cari sendiri. Karena tadi scatter graph itu sesuai pengamatan visual kita. Kita ngelihatnya mana sih garisnya, kira-kira kita simpan mana ya garisnya ya. Itu adalah scatter graph. Gitu, nih kayak gini nih. Nah, aku caranya kayaknya di sini nih kira-kira yang bisa mengakomodasi nih. Misalnya aku cari di sini. Nah, aku nggak tahu di sini berapa. Ini juga kalau di Excel pakai pengiraan katanya. Di Excel di charter, di KJ-nya charter itu pakai perkiraan juga. Ini kira-kira 350 katanya kalau di charter. Gitu. Jadi garisnya kalian tarik sendiri, pakai shape sendiri, terus kalian tarik aja sampai ke sini. Ya, dikira-kira aja. Gitu, karena scatter graph itu tadi makanya bias, makanya nggak mungkin jadi soal ujian itu karena biasnya. Jadi nggak ini. Kalau kalian kayaknya nih, kalau kalian gambar titiknya kegedean aja itu pasti udah jadi bias gitu. Karena ntar kalian kira-kira, oh ini bisa maju kali ya dikit ya kan titiknya kegedean gitu loh. Gitu. Untuk scatter graph itu dibikin sendiri ya garisnya.
Udah deh. Ini sama semua kayak tadi caranya. Udah, kalian kalau misalnya di ujian, kalau misalnya least square itu udah harus pasti mendingan pakai cheat sheet karena kalian capek ngitung sendiri. Ya, makanya kalian pakai ini dimanfaatkan dengan baik cheat sheet-nya. Gitu. Nanti biar ke bawahnya itu kalian udah nggak usah ngerjain nih. Aku cuma kayak gitu full aku ngerjain pakai cheat sheet yang ini, yang least square karena sangat membantu. Oke. Tuh. Nah, kalau kalian lihat di sini hasilnya itu pasti beda-beda tiap metode. Cuma harusnya kalau misalnya benar ya, dia itu nggak beda jauh. Variable cost 0,109. Ini kalau pakai scatter graph, variable cost-nya 0,1. Kalau pakai least square 0,1015. Jadi nggak terlalu beda jauh. Nah, ini beda jauh fix-nya kan? 290, ini 350, ini 344. Gitu. Kenapa beda jauh? Karena tadi yang pertama itu dia pakai high and low point. Bisa jadi data-data di dalam itu sebenarnya dia nggak mengakomodasi sama sekali kalau kita pakai high and low. Nih, kalau kita pakai high and low ya, jadi kita bikin garisnya kayak gini. Wait. Nah, ini kita bikin garisnya kayak gini. Kalau pakai high and low berarti sesuai titik awal, titik akhir. Nih, nah dia di sini garisnya. Oke, gitu. Ada perbedaan kan? Sama kalau kita pakai scatter graph. Nih, ini pakai high and low, aku ganti warnanya coba. Pakai hitam nih. Ini aku kalau pakai high and low itu titiknya di sini mendekati 300, ya kan? Kalau ini lebih tinggi lagi. Harusnya di sini nih, kayaknya 350 tuh di sini deh. Itu makanya scatter graph ini bias banget ya karena bingung gitu nentuin ini berapa titiknya. Kayak gitu. Kalau kita pakai high and low sama pakai scatter graph pasti ada pokoknya 3 metode ini pasti ada selisihnya aja. Tuh. Oke, ada lagi yang mau nanya? Kak, cheat sheet ya, ntar aku share ya cheat sheet-nya. Cheat sheet sama soal-soal hari ini. Yang ini sama cheat sheet yang total ya. High and low ada 2, berarti kita tentuin sendiri, nggak usah pakai rumus. Iya, kalau misalnya tadi aku bilang high and low-nya misalnya ada double ya, di sini 2000 juga ada datanya. Tapi biayanya lebih kecil. Ambil yang paling kecil. Gitu. Kecuali bedanya jauh banget. Itu berarti mungkin ada kesalahan. Terus kamu tulis aja. Mungkin datanya abnormal misalnya 2000 tapi biaya jadi 5000 di sini. Itu jauh banget kan bedanya. Nah, mungkin itu datanya nggak normal. Gitu. Atau kamu misalnya mau tetap pakai yang paling rendah itu nggak apa-apa, kamu tulis aja. Nanti kamu tulis lagi di bawahnya, kemungkinan datanya itu nggak normal. Makanya pas di high and low point, nilainya itu lebih kecil lagi. Gitu. Nanti kalau di sini juga sama, misalnya yang 2300 ada 2 biji nih, 2300 juga, biayanya lebih tinggi lagi, ya udah pakai yang paling tinggi. Gitu. Sama, oh iya, berarti aku share apa aja sih? Punjau. Emangnya nggak ada cuma yang chapter 3 ya? Ya, ntar aku share ini ya. Kali itu 49 unit di soal 2 dari mana? 49 unit. Bentar, mana ya? Hah, soal 2 itu yang mana sih? Soal 2 yang mana? Ini. Ini. 49. Yang mana ya? Yang mana? Di bagian contoh soal. Oh, sorry. Ini 40 unit. Kemarin tuh aku salah ngerjain gitu, 40 unit. Ini aku pakai data yang paling ini ya. Ini contoh soal dari buku. Ini. Cuma, again, kalian nggak usah pusing ini, aku unit cost pakai variable cost gitu. Ini kalian nggak usah dipusingin lah.
Karena harusnya nggak keluar, ini analisis unit loss ini nggak keluar. Kita cuma fokus ke fix sama variabel. Gitu. Ini udah, pokoknya soal luas aku kayak gitu doang. Nah ini tuh udah ada banyak ya cheat-sheetnya. Kalau misalnya aku share ke kalian, cuma aku belum lihat lagi sih yang lain kayak gimana. Itu udah sampai materi akhir cheat-sheetnya. Cuma ini ya, ini menurut aku ya, sepengalaman aku yang berguna itu yang ini doang. Kenapa? Karena kalau kalian dipakai semua nih, yang ini dipakai, pakai ini, itu tuh ngabisin waktu buat ngetik angkanya. Gitu. Kalian harus nulis ini juga kan? Tetap kalian harus tulis sales, COGS, other variance, volume variance, lalala. Itu kalian mendingan nggak pakai cheat sheet. Ini doang yang butuh cheat sheet itu. Karena ini banyak banget hitungannya. Kalau ini mendingan ngitung manual aja. Karena nggak terlalu ini juga kok. Cuma aku tetap share aja ke kalian, Kak. Nanti kita bakal ketemu lagi sistem pertanyaan. Aduh, linear lagi, sistem program linear. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Ntar aku benerin lagi nih. Ntar aku share di drive aja ya semuanya ya. Karena ini tadi ada yang urutannya ternyata ada yang salah di si PowerPoint-nya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain, teman-teman? Kita bakal, iya, semester 5. Statistika terapan. Statistika terapan, iya. Pokoknya semester 5 itu kalian bakal merasa kayak, hah, gitu. Semester 5 kayak, ini matkul apa sih, starter. Terus statistika terapan tuh awal-awal kayak masih enjoy. Akhir-akhir itu tuh kayak, apa sih gitu. Bener apa sih banget gitu. Gimana kuliah di STIS ya. Pinter. Nah itu lah KSK. Lebih susah survive tingkat 2, tingkat 3 dibanding tingkat 2. Gini, kalau kalian orangnya akuntansi banget, kayak akuntansi abis lah, itu kalian bakal merasa lebih susah survive di tingkat 3. Tapi kalau kalian orangnya kayak, apa ya, kalian suka audit, kalian tuh lebih kayak bisa belajar kemana-mana, itu tingkat 3 kalian bakal lebih ini daripada tingkat 2. Kalau tingkat 2 tuh kalau misalnya kalian suka akun banget karena udah bener-bener yang enak-enaknya tuh semuanya keluar di tingkat 2. Kalau akun-akun tuh. Tingkat 3 tuh lebih ke nggak jelas, materi nggak jelas banget. Kayak tanya ntar si Yasin turun berapa tuh pengen di semester 5. Tenang, kalian bakal ketemu yang namanya SIA tambah P di semester 5. Siap, wah, lebih nggak jelas. Tapi Oka suka. Aku nggak ngerti Oka nih sukanya. Nggak paham lah. Link drive-nya ntar aku share di deskripsi ya. Itu aku belum sempat ngisi karena aku ini dulu. Oke, jadi semester pertemuan depan jangan lupa datang karena materinya cukup krusial, indirect cost, full costing sama direct costing itu karena pasti keluar di ujian dengan kadang tingkatnya mantap juga sih si full costing sama direct costing ini lumayan bukan rumit ya karena apa ya, karena dia itu kita ngerjainnya sampai ke rekonsiliasi ya, jadi biasanya agak-agak rumit aja. Sekali lagi ya, kalian jangan melihat soal UAS tahun aku. Kalau kayak, oh tahun ini gampang, jangan, sama sekali jangan. Oke. Ya, nanti aku share juga yang PSB tahun kemarin deh. Aku belajar dari situ. Kalau yang tahun cutting itu lebih manusiawi gitu, soalnya lebih kayak manusiawi itu bukan berarti harus selalu gampang ya, tapi lebih normal aja soalnya. Kalau soal aku itu
dia gampang banget, ntar kalian kayak yang, oh ini gampang lah gitu. Gitu, ntar aku share yang PSB yang cutting juga. Oke. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Sampai semester sekarang belum menemukan matkul yang disuka. Sangat wajar sih, menurut aku ya. Karena siapa tahu ntar kamu sukanya audit, ya nggak? Siapa tahu maunya di Itjen, kerjanya di audit,